Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karuhal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Kolbu, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, alangkah indahnya jikalau kita memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat luar biasa, zat yang telah memberikan kepada kita kesempurnaan hidup di dunia, yang mudah-mudahan kita semua mampu menjadi orang-orang yang bersyukur dan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kekasih hati pujaan jiwa, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang tercinta, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Mutiara Kolbu, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, setiap manusia pasti memiliki hati, dan setiap hati manusia tentunya warna-warni keadaannya. Ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih, ada yang merasa gembira, ada yang merasa nestapa. Dan setiap keadaan hati itu tidak selamanya sama. Terkadang kita merasakan senang, besok bisa berubah menjadi sedih. Sekarang kita bergembira, tertawa, besok bisa menangis. Karena hati kita ditentukan dengan keadaan yang sekarang kita lihat, yang sekarang kita dengar, dan yang sekarang kita rasakan. Tapi ternyata ada pertanyaan yang paling besar. Kenapa hati kita bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih? Ternyata jawabannya adalah karena sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan jawaban yang paling mutlak dan paling masuk akal adalah ketika kita berekspektasi kepada manusia dan realitanya tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya kita lebih banyak bersandar terhadap manusia tapi melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, coba bayangkan, andaikan dahulu ketika kita masih remaja, ketika kita masih anak usia SMP ataupun usia SMA, ada seseorang yang kita senangi, ada seseorang yang kita kasihi. Kemudian tiba-tiba terucaplah dari lisan kita, terucaplah dari perkataan kita, membuat kesepakatan bersama. Andaikan Allah mengizinkan, mudah-mudahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita tempelkan foto bersama-sama di surat nikah. Ucapan tersebut terlontar ketika kita masih usia SMP. Ucapan tersebut terlontar masih ketika kita usia SMA. Tapi ternyata 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Allah berkehendak lain. Ternyata orang yang tadinya berkata siap memenuhi janjinya waktu usia SMA atau bahkan waktu usia SMP, ternyata Allah takdirkan ia menikah dengan perempuan lain atau ia menikah dengan laki-laki yang lain. Mari bayangkan hadirin, coba ketika kita mempercayai seseorang, menunggu puluhan tahun, membunggu belasan tahun, tapi ternyata orang tersebut malah lari ke pelukan orang lain. Kira-kira sakit atau tidak? Sakit. Sakitnya tuh di sini dengan sakit yang amat luar biasa. Ini menandakan ketika kita bersandar kepada makhluk, kita terlalu berekspektasi berlebihan kepada makhluk, maka hal yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Seperti halnya kita membayangkan, kita menyandarkan pekerjaan kita kepada makhluk, kemudian kita menyandarkan rizki kita kepada makhluk, melupakan bagaimana jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita yakin bahwa rizki dan juga pekerjaan itu jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berekspektasi berlebihan kepada makhluk, ketika makhluk yang kita percayai mengingkari janjinya, maka ingat, kekecewaanlah yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, mari kita menyandarkan sesuatu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk, wabil khusus manusia.
Kenapa demikian? Karena pertama, sifat manusia itu adalah an-nisyanu makhlul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lemah dan juga kesalahan, lupa dan juga salah. Maka dari itu, apakah pantas ketika kita menyandarkan sesuatu kepada makhluk yang lemah? Apakah pantas kita menyandarkan sesuatu kepada manusia yang senantiasa melakukan kesalahan? Maka dari itu, konsepnya supaya kita tidak mendapatkan kekecewaan, jangan sampai kita menyandarkan kepada manusia, tapi tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha", barang siapa orang, "Wa may yatawakkal 'alallah", barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa hasbuh, orang tersebut akan diberikan kecukupan. Nah, artinya Allah seolah-olah berbicara kepada kita. Masa sih kita meminta kepada yang lain? Masa sih kita menyandarkan kepada yang lain? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah akan memberikan kecukupan kepada kita ketika kita bertawakal, hanya berpasrah dan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah senantiasa mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Maka dari itu, jangan sampai kita menangis karena manusia, karena kita mengharapkan sesuatu dari manusia, tapi menangislah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang nampak dan sangat banyak di tengah-tengah kita, banyak orang yang menangis karena dunia, wabil khusus karena manusia, tapi ia senang begitu saja ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sebagai manusia, menangislah karena dosa-dosa dan bahagialah ketika kita melakukan pahala ataupun melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah syair berdendang, "Ku menangis karena dosa, ku bahagia karena pahala. Dimanapun aku ingat Allah, di kantor pun aku ingat Allah, di jalan pun aku ingat Allah, ya Tuhanku." Masya Allah. Ketika setiap langkah kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kedipan mata kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hidup kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang berani mencuri? Karena ketika waktu itu ia sedang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang berani-beraninya kufur kepada Allah? Karena ketika saat itu ia sedang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika itu orang tersebut sedang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita menangis galau karena makhluk sampai-sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti ini. Ku menangis karena dia, ku bahagia karena Juleha. Dimanapun terbayang wajahnya, di kantor pun terbayang senyumnya. Hewan lewat seperti wajahnya, oh Juleha. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa hal ini berlaku? Karena kita sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Karena kita sudah dibutakan dengan cinta yang tidak seharusnya. Makanya jangan sampai kita menyandarkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tiada lain dan tiada bukan, kita menyandarkan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah tempat kita bersandar, setiap langkah kita, apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan kabulkan. Kalau sudahlah Allah tempat kita kembali, ketika kita dalam keadaan galau, sedang dalam keadaan pusing, maka obat terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah gak sih ketika dalam keseharian kita merasakan hidup ini begitu menyakitkan, kemudian kita merasakan banyak kegalauan dalam pikiran kita merasakan rizki yang begitu sempit? Ingatlah, semua ujian tersebut Allah hadirkan kepada kita karena Allah sedang mengingatkan kita, mampu atau tidak kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah sedang memanggil kita bahwa ingatlah, kita yang mau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang kembali ke dalam pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke dalam
haribaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat sekalian, yuk kita semua supaya menjadi orang-orang yang pandai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang pertama, munculkan sifat tawakal ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini bukan dalam arti kita tidak berusaha. Yang dimaksud dengan tawakal adalah kita berusaha semaksimal mungkin, kita melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin, tapi masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita hanya berkewajiban untuk berusaha, sedangkan hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap usaha kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin seyakin-yakinnya tidak akan ada kekecewaan yang akan kita dapatkan dalam diri kita. Karena kenapa? Kita yakin semuanya itu pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kekecewaan dalam diri kita? Karena setiap usaha kita, setiap apa yang kita lakukan, kita berharap berlebih, sehingga kita berharap dengan berlebihan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, dengan kenyataan dan realita yang ada di lapangan, yang akhirnya kekecewaanlah dan sakit hati yang kita dapatkan. Sahabat Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ketika kita tidak mampu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan malah kita menyandarkan keharapan kita dan keinginan kita kepada manusia, tentunya kita akan lebih mendapatkan sakit hati dibanding kebahagiaan. Semakin kita ingin dipuji oleh orang lain, semakin kita ingin dihargai oleh orang lain, semakin kita ingin diakui oleh orang lain, maka semakin berpeluang besar juga kita menjadi pribadi yang sakit hati, galau setiap hari. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep yang selanjutnya supaya kita mampu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa sabar dari setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkadang ketika kita menyandarkan diri kepada manusia, bawaan dari hati kita rasanya ingin marah setiap hari. Rasanya ingin marah-marah terus kepada orang yang kita lihat, bahkan kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, bawaannya marah-marah terus. Kenapa? Karena sikap istri kita, sikap anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap kita pasti mendambakan istri yang solehah, maka ketika kita mendambakan istri yang solehah, kemudian istri kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sikapnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kata-katanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka karena kita mengharapkan sesuatu dari makhluk, bawaannya marah-marah terhadap makhluk tersebut. Kita mempunyai keinginan terhadap anak kita ingin soleh, anak kita ingin baik, tutur katanya ingin baik, akhlaknya ingin baik. Tapi ketika itu kita mempunyai keinginan yang lebih, tidak sesuai dengan harapan, anak kita tidak baik, kemudian juga ia dalam rangka belajar tapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka ujung-ujungnya kita akan marah-marah. Karena kenapa? Kita berekspektasi lebih terhadap makhluk, tidak menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti di akhir-akhir ada dua perkara yang tidak bermanfaat untuk kita semua, yaitu malun, harta, yang kedua banun, yaitu anak keturunan kita. Maka dari itu, ketika Allah menitipkan semuanya kepada kita semua, anggap semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun Allah mampu mengambilnya, dalam keadaan apapun, dimanapun. Tidak pernah bernegosiasi kepada kita, tidak pernah bertanya kepada kita apakah siap ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya kapanpun. Makanya supaya kita menjadi pribadi yang senantiasa bertawakal dan bersabar ketika diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya siap setiap saat, karena ujian dari Allah tidak akan mengkompromi kita, tidak akan menunggu kapan kita siap, tidak akan menunggu ketika hati kita sedang bahagia, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa datang bertubi-tubi dan kapanpun serta dimanapun. Sahabat Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bersabar, ada konsep sabar, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah datang ketika ketukan yang pertama, yaitu ketika ujian yang pertama Allah turunkan kepada kita. Allah uji dengan berbagai kesempitan rezeki, maka sabarlah dalam ketukan hati yang pertama. Allah uji dalam berbagai hubungan, ibaratkan keluarga, maka sabarlah dalam ketukan yang pertama. Kalau kita tidak bisa sabar dalam menghadapi ini, maka ingat,
kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah yang Maha menenangkan hati kita. Allah lah yang menciptakan hati kita. Allah lah yang memberikan ketenangan hati juga dalam diri kita. Maka dari itu, ketika hati ini sedang gundah, ada kemarahan-kemarahan dalam hati ini, ingat Allah tempat kembali dan tempat sebaik-baiknya kembali sebagai seorang hamba. Sahabat Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, supaya kita menjadi orang-orang yang tergolong mampu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada manusia, belajarlah menjadi pribadi yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam berbagai cobaan, ikhlas dalam berbagai menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Ada sebuah gambaran orang yang ikhlas, hadirin sekalian. Contohnya, mohon maaf. Ini terdengar jorok tapi sangat logis. Gambaran orang yang ikhlas. Ikhlas itu seperti halnya kita buang air besar. Ketika kita buang air besar, mohon maaf, itu kotoran yang jatuh tidak pernah kita cari-cari. Itu kotoran yang jatuh langsung kita siram begitu saja. Tidak pernah kita berpikir, sayang, padahal kita baru saja makan makanan yang paling mahal. Ayam bakar yang paling mahal, pizza, kue yang paling mahal, bahkan belinya pun di luar negeri. Tidak pernah kita memikirkan bahannya. Walaupun yang kita makan adalah makanan-makanan dari luar negeri, yang kita makan adalah makanan-makanan yang paling mahal, makanan-makanan yang paling lezat, tapi ketika sudah keluar dalam keadaan sudah menjadi kotoran, tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita menyesal. Aduh, sayang sekali padahal yang kita makan adalah pizza. Aduh, sayang sekali padahal yang kita makan adalah roti yang paling enak. Aduh, sayang sekali padahal yang kita makan adalah masakan ibu yang paling nikmat. Kita tidak pernah memikirkan bahan-bahannya, yang keluar dari diri kita adalah kotoran yang kita buang begitu saja, tak pernah kita bertanya-tanya. Kemudian ketika kotoran itu terhempas, apakah kita pernah mencarinya? Tidak. Apakah kita pernah mempertanyakannya kemana larinya kotoran tersebut? Berubah menjadi apa kotoran tersebut? Tidak pernah. Ini yang menandakan sebuah keikhlasan dalam diri kita. Coba bayangkan, kalau kita beramal, kita tidak mempertanyakan amal tersebut harus diganti dengan pahala sedemikian rupa, harus diganti dengan kebaikan sedemikian rupa. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ada kenyamanan dalam diri kita. Makanya sebagai seseorang yang belajar bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi yang ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang ikhlas insya Allah akan mendapatkan ketenangan dalam dirinya, karena hati yang ikhlas akan mendapatkan sebuah kenyamanan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa diberikan kenyamanan hidup yaitu orang yang bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain tanpa ingin mendapatkan balasan dari orang tersebut. Seperti hanya kita berbuat baik kepada tetangga kita dengan catatan tidak ingin dibalas kebaikan dengan tetangga kita. Kita berbuat baik kepada sesama dengan catatan tidak ingin diberikan ganjaran ataupun hal yang sama, timbal balik yang sama dari tetangga kita. Kita berbuat baik kepada istri kita dengan catatan tidak ingin istri kita berbuat baik juga kepada kita. Ingat, dengan catatan kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah pada dasarnya Allah sendiri jugalah yang akan membalas kebaikannya kepada kita. Artinya berbuat baiklah setiap harinya dengan catatan tidak ingin orang lain pun berbuat baik dengan kita. Karena ini sudah menjadi konsekuensi logis, kalau kita sudah berbuat baik, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Maka berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin, karena insya Allah kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya akan berbalik lagi kepada diri kita. Hal yang paling luar biasa adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi hal yang paling luar biasa adalah kita berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Contohlah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mau berangkat melaksanakan sholat subuh, ia mau berangkat ke masjid, tapi ada orang yang melemparinya, kemudian ada orang yang meludahinya. Apa yang Rasulullah balas? Ia tidak membalas dengan melempari batu, ia tidak membalas dengan meludahi, tapi yang dibalas oleh Rasulullah SAW malah dengan kasih sayang dan kebaikan. Ketika orang yang meludahinya tersebut sakit,
tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menjadi orang yang pertama kali membesuknya. Ini adalah gambaran akhlak yang luar biasa. Ketika kita mampu berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih, tapi berbuat baiklah setiap saatnya, insya Allah kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita. Sahabat Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita mampu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan. Sedangkan ketika kita menyandarkan diri kepada manusia, berharap berlebihan kepada manusia, yang akan kita dapatkan bukan malah kebahagiaan, tapi malah kekecewaan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Supaya kita mampu bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama munculkan jiwa tawakal dalam diri kita, yang kedua sabar dalam keseharian kita, yang ketiga ikhlas dalam amalan-amalan kita, yang keempat jangan pamrih ketika kita melakukan kebaikan. Insya Allah, kalau semua hal tersebut kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang bahagia, diberikan kenyamanan hati dan juga kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan doa sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan juga mengabulkan segala doa kita semua, sehingga kita diberikan kenyamanan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu 'anna wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita semua, dan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan hati yang selalu bersih dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.